Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama gua Nazar di Reviews Japan. Jadi kali ini gue mau ngajakin kalian ke toko barang bekas lagi. Dan ini jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal gua. Itu sekitar naik kereta itu setengah jam. Itu pun juga pakai kereta yang jarang, masih sedikit berhenti di stasiun-stasiun ya. Oke, ini gue baru sampai dan ini pertama kalinya juga gua mau ke tempat toko barang bekas ini. Dan ini gue baru keluar dari stasiun dan menurut peta itu perjalanan kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit lah. Dan ini masuknya daerahnya itu udah masuk ke kota Nagoya. Jadi 2 stasiun lagi itu udah harusnya sampai di Nagoya ya, kota Nagoya. Makanya suasananya ini sekarang udah mulai perkotaan. Gue takut kalian bosen karena kita sering di kampung mulu, kali-kali kita ke kota. Masih tetap ya di kota, kalau menurut gue itu masih belum terlalu rame karena emang kebanyakan masyarakatnya juga pakai transportasi umum dan di sini juga ada bis dan stasiunnya itu juga lagi direnovasi ya. Oke, cuaca hari ini lumayan, nggak terlalu dingin karena emang udah masuk peralihan ke musim semi dan sebentar lagi tuh bulan depan itu bakal ada sakura ya. Oke, jadi ngomongin toko bekas ini tuh, toko bekas di Jepang itu ada banyak banget kalau mau kalian tahu ya. Jadi ada bermacam-macam toko bekas. Dan salah satunya ini juga Book of Plus dan namanya juga macam-macam di setiap daerah ya. Jadi kalau misalkan di bagian Nagoya ini banyak toko jenis Book of, tapi di tempat lain belum tentu. Jadi beda-beda namanya gitu. Dan ini gue sendiri, nggak bareng siapa-siapa. Dan suasana kotanya juga tetap sama aja, sepi. Makanya paling enak tuh sebenarnya sepedahan di Jepang. Ternyata jalannya tuh lumayan jauh guys. Ini gue jalan udah hampir 15 menit nih. Jadi di toko barang bekas ini tuh kita bakal nge-review laptop, kamera, dan PS juga ada. Jadi itu gue review dulu, cari dulu di Google Map gitu kan yang lengkap di mana toko barang bekasnya. Akhirnya ketemu di sini. Oke, kita udah sampai sekarang. Ini dia namanya Book of Plus. Nah, dari katanya aja itu kan udah book ya. Book itu kan buku. Jadi emang karena ini ada nama plusnya, jadi tuh ada tambahan lagi barang-barangnya. Kalau cuman book of doang itu cuman menjual kayak komik, buku, DVD, CD gitu. Cuman karena ada tambahan plusnya, jadi itu ada tambahan kayak barang lebih, kayak toko barang bekasnya tuh lebih banyak gitu. Di tempatku ada book off, cuman itu cuman jual buku doang, komik segala macem gitu. Tapi karena di sini ada plusnya itu, jadi lebih lengkap. Dan di video ini gue juga lupa ngerekam buat pas masuknya itu. Padahal di sini tempatnya rame banget tuh. Nah, oke, jadi di sini gue nggak nge-review bukunya ya, karena banyak banget orang lagi pada baca buku. Jadi di sini banyak komik, banyak buku, itu pun semuanya pakai bahasa Jepang dan harganya sendiri itu ya lumayan sih kalau menurut gue ya. Semuanya lengkap, di sini ada komik apapun ada, novel apapun ada, buku apapun ada, tapi nggak gue review ya. Dan juga di sini ada action figure Gundam. Dan kebetulan sebenarnya gue suka banget sama Gundam, cuman gue belum beli lagi semenjak balik ke Jepang karena semenjak gue ngonten YouTube itu gue pikir-pikir nggak ada waktu untuk gue ngerakit Gundam karena emang cocok banget buat ngisi waktu luang sebenarnya ya kalau kita main Gundam. Dan harganya pun juga kalau kita beli di Jepang itu nggak terasa loh sama gajinya gitu ya dibanding kita beli di Indonesia. Di Indonesia aja pas gue liat harganya wow. Sama gaji UMP-nya itu beda jauh.
Di sini harganya sama kayak di Indonesia. Dan juga ada action figure ya, kayak dari One Piece gitu. Makanya buat kalian yang ke Jepang, tinggal di Jepang gitu, ya nggak salah sih kalau kalian nanti bakal beli-beli action figure kayak gini, karena emang harganya ya terbilang murah gitu kalau di Jepang ya. Tapi kalau ke Indonesia, karena kan rata-rata kalau barang di Indonesia itu diimpor langsung ya, jadi langsung dipakein kurs gitu, makanya harganya lumayan. Dan ini juga gua nggak review ya tempatnya, jadi kita langsung pergi aja ke perabotannya. Dan untuk elektronik sendiri di sini kayak gitar-gitar itu murah. Cuman ini buat teman-teman yang pengen ke Jepang, jadi kita itu juga harus pilih ketika sampai di tempat tinggal itu, di apa tuh sebutannya, itu kita nggak bisa kayak di Indonesia ya main asal musik pakai speaker gede gitu, nggak boleh, itu ada aturannya. Jadi kalau misalkan tetangga kita terganggu ya kita bakal dilaporin polisi, dan polisi bakal datang untuk negur kita. Jadi buat teman-teman yang belum tahu itu disarankan untuk hati-hati ya gitu, dilihat dulu lingkungan tempat tinggalnya kayak gimana gitu. Karena jangankan berisik kita main musik gitu ya, kadang kita misalkan apatonya di atas lantai 2 itu kita nginjek lantai kencang aja, itu yang lantai bawah itu nggak terima, kita bakal dilaporin ke polisi gitu loh. Makanya emang privacy di sini tuh terjaga banget gitu. Oke, di sini kita ada kamera-kamera, ini sebutannya junk ya atau sampah. Jadi udah banyak yang rusak dan makanya harganya itu murah. Ini kamera-kamera zaman dulu. Jadi ini sampah, harganya itu kisaran 30 ribuan sampai 100 ribu. Jadi ini kayak buat nanti di servis sendiri gitu, kanibal ini lah. Kayak kamera-kamera jadul. Emang di sini sebutnya junk atau sampah. Kamera-kamera masih pakai roll ya kalau nggak salah. Dan di sini juga ada kamera sampah pocket. Ya bisa dibilang ini limbahnya kali ya. Cuma kalau untuk yang handphone gue masih belum nemu limbah handphone yang benar-benar udah mati total, itu masih belum nemu. Cuma kalau untuk kamera ini kita udah dapet tempatnya, udah ketemu. Sama untuk lensa pun juga di sini harganya tuh kisaran 30 ribuan. Ini untuk lensanya sih kebanyakan lensa-lensa zaman dulu ya. Kayaknya sih bukan untuk yang full frame sih, kayaknya sih ini untuk yang APS-C atau mirrorless versi dulu kayaknya ya. Kalau untuk full frame sih nggak mungkin. Cuma mungkin kalau ada yang tahu jenis lensa-lensa ini, komen di bawah ya. Dan di sini ada banyak banget lensanya. Ini pun gue mau review tempat ini tuh tadi nungguin orang Jepang juga sih. Dia lagi nyari-nyari barang di sini. Akhirnya gue dapet kesempatan buat ngambil gambar di sini. Oke, sekarang kita masuk ke kamera. Itu ada kamera Canon. Ada kamera Canon 7D, itu harganya 3,25 juta. Dan untuk kamera 5D itu 7,2 juta. Ini body only ya, bukannya ada lensanya. Dan untuk kamera 5D Mark 4 itu harganya sekitar 20 juta. Nah, di sini ada handycam juga. Jadi kalau misalkan kecepatan, kalian tinggal di pause aja ya untuk spesifikasi dan nama lengkapnya. Di sini ada Nikon 3100, harganya 1,3 juta, body only. Dan di sini juga ada Nikon 3300 sama kit lensa juga 2,7 juta. Nah, di sini juga ada
Nikon 5500 harganya 5,5 juta. Ada lensa-lensa juga walaupun belum lengkap. Dan di sini ada kamera mirrorless. Merek Olympus. Cuman rata-rata kamera kalau kita beli di Jepang itu bahasanya itu cuman bahasa Inggris sama bahasa Jepang ya. Bahkan ada yang cuman bahasa Jepang doang. Nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli kamera itu perhatiin juga terkait masalah pengaturan bahasa ya. Karena banyak juga yang nggak tahu, main asal beli aja tahu-tahu bahasa Jepang dan agak susah juga untuk penggunaannya gitu kan. Dan di sini juga ada kamera-kamera pocket harganya 300 ribuan sampai 2 juta. Dan sekarang kita coba beralih ke laptop. Di sini laptopnya itu nanti 3 kali pause aja untuk spesifikasinya. Di sini ada pause Lenovo harga 2 juta. Di sini gue coba review singkat aja ya guys ya, karena banyak orang Jepang yang pada lihat dan gue udah minta izin juga. Jadi katanya nggak boleh ganggu pengunjung juga, dipersilakan gitu intinya buat ngerekam. Cuma jangan sampai ganggu. Makanya di sini gue reviewnya singkat, cepat gitu. Karena gue juga nggak mau ganggu pelanggan yang lain. Dan kalau untuk laptop sendiri di Jepang itu keyboardnya keyboard Jepang ya, maksudnya keyboardnya keyboard Jepang, bukan yang keyboard international version. Jadi mungkin agak berbeda cara penggunaan, berbeda sedikit lah sih, nggak beda jauh sih. Dan kalau untuk penggunaan laptop sendiri, kalian beli sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau buat yang ingin tinggal di Jepang gitu, misalkan buat ngedit ya sekalian beli yang mahal gitu. Cuma kalau untuk sekedar Excel, Word, YouTube itu mendingan beli yang biasa aja gitu. Dan di sini juga ada MacBook. MacBook di sini lumayan murah-murah juga kalau menurut gua. Dan kualitasnya juga bagus secondnya. Oke, di sini juga ada PS1 itu harganya 400 ribuan. Untuk PS2 harganya 670 ribu. Dan di sini banyak banget aksesoris game-game zaman dulu juga kayak Nintendo pertama, Nintendo Cube, atau Xbox yang lama gitu. Nintendo pokoknya tuh di sini masih ada yang zaman-zaman dulu gitu loh. Dan untuk PS Vita sendiri tuh harganya 1 jutaan. Pokoknya masih ada semua spare part apapun di sini, aksesoris kayak stick PS1, PS2 gitu. Dan bahkan kasetnya pun juga lengkap, cuman gue lupa ngambil gambarnya. Untuk kaset PS1, PS2, PS3 tuh lengkap banget di sini. Dan untuk harga PS4 sendiri itu di sini tuh kisaran sekitar masih harga lumayan ya, 3 jutaan lah. Jadi untuk PS4 500GB itu 3,8 juta, PS4 Pro 1 tera itu 5,2 juta. Dan untuk PS5 sendiri itu masih belum ada secondnya, bahkan barunya pun juga masih pre-order sebenarnya di Jepang. Jadi kita harus pre-order dulu ke toko-toko game gitu.
Dan gue tanya emang belum ada stok PS4, PS5 yang baru atau yang second apalagi gitu kan. Karena masih hype banget di Jepang juga, barangnya masih langka lah bisa dibilang. Dan untuk PS3 sendiri masih lumayan mahal harganya, 2 jutaan. Kalau untuk stick-stick PS2 gitu itu harganya masih PS4 itu harganya lumayan juga, nggak beda jauh sama di Indonesia, sekitar 600 sampai 800 ribu. Di sini juga ada Nintendo Switch, Nintendo DS dan segala macem. Cuman yang lagi hype itu di Jepang itu Nintendo Switch ya. Itu banyak banget yang lagi pada main Nintendo Switch. Itu harganya 3,3 juta. Oke, sekarang kita coba ke handphone lagi. Jadi di sini gue mau nge-review handphone XR nih, 256 GB harganya 3 jutaan. Jadi gue nge-share yang kemarin belum sempat kita share gitu ya, yang belum ada di video yang kemarin gitu. Dan untuk harga HP sendiri kalau menurut gue kenapa apa nggak beda jauh sama di Indonesia, karena kan ini toko barang bekas ya. Jadi mereka itu beli toko ini ya, kita pengen jual HP ya pasti kan mereka nawarinnya harga yang murah gitu. Nanti mereka jual lagi harga yang mahal, yang nyari untung dong. Jadi misalkan kayak gue pengen jual HP cepet ya, gue bakal datang ke toko ini dan nanti toko ini bakal beli dengan harga di bawah rata-rata gitu kan. Ya itu mah udah hal yang biasa. Makanya harganya nggak beda jauh sama yang harga-harga di Indonesia gitu. Sebenarnya ada satu tempat lagi yang paling bagus, itu nantilah bakal gua share lagi. Itu Blok M-nya Nagoya. Oke, jadi sebelum pulang gua mau beli action figure. Bodo amat lah mau dikatain wibu kayak apa kayak. Intinya gue seneng, suka ya gue beli gitu. Kebetulan gue suka nih sama karakter Kimetsu no Yaiba Gyu Tomioka kalau nggak salah ya, harga 360 ribu. Lagian juga nggak enak cuma nge-review doang, kagak beli. Oke, kayaknya gitu aja video dari gue guys. Video review singkat sebenarnya ya. Jadi gue coba pengen berbagi pengalaman aja gitu. Dan ini dia barang yang gue beli. Sebenarnya banyak tempat-tempat yang seru di Jepang yang bakal gue explore ke depannya. Cuman emang sekarang itu kondisi perusahaan pekerjaan lagi rame. Jadi waktu gue untuk jalan-jalan itu agak sedikit berkurang gitu. Dan juga sebenarnya nanti bakal ada video-video seru lainnya yang bakal gue buat gitu kan, tentang sejarah-sejarah Jepang gitu. Jadi nantiin aja ya, yang kita bakal explore Jepang, terutama untuk di daerah Nagoya, Aichi-ken gitu ya. Dan thank you buat kalian semua. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Thanks for watching. Arigatou gozaimashita.